Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Saya berharap dalam kesempatan ini setiap Bapak Ibu Saudara boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera daripada Allah saja. Dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti yang kita alami ini, tentunya tidak mudah untuk kita menjalani kehidupan sebagaimana rutinitas kita sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini. Begitupun juga di dalam kehidupan rohani kita, di mana mungkin kita seperti apa yang menjadi anjuran pemerintah bahwa kita tidak boleh mengadakan ibadah dalam beberapa kesempatan sebelum ini. Namun juga ada yang sudah melaksanakan ibadah. Dalam kesempatan ini kembali kita mengingat firman Allah dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Alkitab berkata bahwa di akhir zaman akan ada hal-hal, bahkan situasi kondisi seperti apa yang kita alami, di mana dalam hal menjalankan ataupun juga bersama-sama dalam ibadah, kita mengalami tantangan, kita mengalami kendala. Tetapi kembali di sini dikatakan oleh firman Allah bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Apa yang menjadi keuntungannya, apa yang menjadi kepentingannya apabila kita ada di dalam satu ibadah? Tentunya tidak saat-saat seperti sekarang ini, namun dalam saat kemudian jangan lupa untuk mempersiapkan diri kita. Setelah berlalunya pandemi COVID-19 ini, kita tidak boleh meninggalkan gereja lokal kita. Penting sekali untuk kita ada bersama di gereja lokal di mana kita ada. Karena gereja menjadi sebuah keluarga dalam kehidupan kita. Ingat, sebuah keluarga gereja itu membantu kita untuk mengembangkan otot-otot rohani kita. Kita tidak akan pernah bertumbuh menuju kedewasaan hanya dengan menghadiri ibadah dan menjadi penonton yang pasif. Seperti apa yang tadi sudah kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-25, jelas dikatakan di situ bahwa dengan kita beribadah, maka hal itu akan memberi kepada kita yaitu nasihat maupun juga ingatan dan juga dorongan untuk kita semakin lebih dekat dan juga mengasihi Tuhan. Itu sebabnya dan pentingnya untuk kita ada di dalam sebuah keluarga rohani kita, di gereja dimanapun kita ada di dalamnya. Saudara, kita tidak akan pernah bertumbuh hanya dengan menghadiri ibadah. Keikutsertaan kita dalam sebuah kehidupan itu penting di dalam gereja lokal untuk membangun kekuatan otot rohani kita. Alkitab berkata di dalam Efesus pasal yang keempat pada ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Kalau kita merujuk kepada perjanjian baru, frasa saling atau seorang yang lain itu digunakan kurang lebih ada 50 kali. Nah, kita diperintahkan untuk mengasihi seorang akan yang lain, untuk saling mendoakan, untuk saling menguatkan, untuk saling menasehati, untuk memberi salam seorang kepada yang lain, bahkan untuk melayani seorang akan yang lain, untuk mengajar seorang akan yang lain, untuk saling menerima, untuk saling hormat, untuk bertolong-tolongan, menanggung beban satu dengan yang lain, bahkan untuk saling mengampuni,
untuk merendahkan diri seorang kepada yang lain, dan banyak tugas bersama dengan yang lainnya. Inilah keanggotaan menurut Alkitab. Ingat, tanggung jawab keluarga itu adalah bicara tentang tanggung jawab keluarga kita di gereja lokal, di mana kita ada bersama, di mana Allah mengharapkan agar kita mengalami kepenuhan, mengalami pertumbuhan melalui persekutuan gereja lokal di mana kita ada. Bersama siapa kita akan melakukan hal-hal yang demikian yang saya sudah sebutkan. Mungkin kita akan terasa lebih mudah untuk menjadi suci ketika tidak ada orang lain di sekeliling yang akan mengganggu kesenangan-kesenangan kita. Tetapi itu adalah kesucian yang palsu dan tidak teruji. Keterasingan menghasilkan kebohongan, mudah untuk membodohi diri sendiri dengan mengira bahwa kita telah menjadi dewasa jika tidak ada seorang pun yang menantang kita, yang menegur kita, yang mengkoreksi kita, yang menasehatkan kita, yang mengingatkan kita. Ingat, kedewasaan di dalam Tuhan, kedewasaan di dalam sikap, di dalam kehidupan yang sejati, itu muncul melalui aksi dan interaksi di dalam sebuah hubungan. Kita tidak hanya membutuhkan Alkitab untuk kita bertumbuh sendiri, tetapi kita membutuhkan firman Allah untuk kita berinteraksi dengan orang-orang percaya lainnya. Kita bertumbuh lebih cepat dan kuat dengan saling belajar, dengan saling bertanggung jawab, dengan saling mengingatkan, menguatkan. Ketika orang lain membagikan apa yang Allah ajarkan kepada mereka, maka di situ juga kita belajar dan bertumbuh. Dengan demikian, kita tidak boleh meninggalkan gereja lokal kita yang ada. Setelah berlalunya pandemi COVID-19 ini, ayo mari saudara, kembali ke gereja di mana kita boleh ada di dalamnya. Dan kita boleh saling menguatkan, mengingatkan, menasehati di dalam keluarga kita sebagai orang-orang percaya. Dan inilah yang Alkitab katakan, keadaan di akhir zaman. Namun kita tetap kuat bersama, berjalan bersama, berdiri bersama di dalam kemuliaan Kristus sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang ada. Amin.